Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Nasib berbeda dialami oleh sejumlah saham yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sasaran investasi pelaku pasar. Perbedaan dan dinamika ini masih menjadi daya tarik utama bagi investor pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari beragam jenis pemberitaan yang diminati oleh para pembaca idxchannel.com, seperti sejumlah saham yang terafiliasi dengan para konglomerat tanah air yang mulai berjatuhan ke zona merah. Lalu performa salah satu saham emiten properti yang jadi perhatian, sehingga membuat sahamnya terbang ke zona hijau. Juga soal pemerataan akses internet yang masih menjadi sentimen penopang kinerja saham WiFi, serta update penggunaan dana hasil IPO oleh emiten grup Chandra Asri. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham konglomerat Grup Bakri hingga HP Hapsoro tumbang lagi. Berita besutan tim riset IDX Channel ini mencermati tren pelemahan yang kembali menghibagi saham-saham emiten konglomerasi, khususnya yang dimiliki oleh Grup Bakri dan juga HP Hapsoro. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, dan juga saham PT Bumi Resource Minerals Tbk atau BRMS yang kompak merosot ke zona merah. Tren tersebut diikuti oleh saham-saham milik HP Hapsoro seperti PT Rukun Raharja Tbk atau Raja, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu, PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau Nina, serta PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau Bufa yang bahkan merosot dengan kisaran porsi antara 5-6%. Tak hanya itu, saham-saham milik grup Barito besutan Prajogo Pangestu terpantau juga memiliki nasib serupa, seperti saham BRPT, Cuan, dan PTRO yang ikut-ikut betah berendam di zona merah. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Setelah True, investor Joni kini koleksi 5% saham Volt. Ya, nama investor Joni kembali mencuri perhatian pelaku pasar, di mana berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, namanya muncul sebagai pemegang saham utama di PT Multigaram Utama Tbk atau Volt dengan kepemilikan sebanyak 201 juta saham, atau setara dengan 5,09% dari total kepemilikan saham perseroan. Sejauh ini belum ada informasi dan rumor apapun yang bisa dianalisa oleh pelaku pasar terhadap aksi investasi yang dilakukan Joni kali ini. Yang pasti, hadirnya nama Volt ini tentu semakin menambah panjang daftar emiten yang kini telah dikuasai oleh pengusaha asal Jambi tersebut. Sebelumnya, Joni juga telah tercatat memiliki 385 juta saham atau 5,09% di PT Trinity Dynamic Tbk atau True, yang notabene masih terafiliasi dengan Volt melalui keberadaan Bong Chandra. Berikutnya berita ketiga, saham Agung Podomoro atau APLN terbang 3 hari beruntun di tengah aksi divestasi. Diberitakan bahwa saham emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN kembali melonjak pada perdagangan Selasa 13 Januari 2026 lalu, melalui tren rally yang telah dimulai sejak 2 hari sebelumnya. Bahkan kenaikan harga saham APLN terpantau melampaui level tertinggi terakhirnya yang pernah dicapai pada akhir Januari tahun 2021 lalu. Tren kenaikan ini oleh pelaku pasar dikaitkan dengan kabar terbaru di mana APLN diketahui telah resmi melepas kepemilikannya terhadap pusat perbelanjaan Daily Park Mall di Medan. Aset tersebut oleh manajemen APLN dijual melalui entitas anak usahanya yaitu PT Sinar Menara Daily atau SMD kepada PT DPM Assets Indonesia. Proses penjualannya tepatnya dilakukan pada 8 Januari 2026 lalu. Meski melepas kepemilikan sahamnya di aset strategis, aksi korporasi ini tetap dipercaya bakal memberi manfaat bagi APLN karena dapat memperkuat posisi keuangan perseroan ke depan, sehingga dinilai lebih kokoh dan siap bersaing di tengah geliat industri properti di 2026 ini. Berita keempat, percepat pemerataan akses internet, Surge atau WiFi, gandeng Pos Properti Indonesia. Emiten penyedia jaringan internet PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi resmi menjalin kerjasama dengan PT Pos Properti Indonesia sebagai sebuah langkah strategis dalam mendukung percepatan pemerataan akses internet dan penguatan konektivitas digital nasional. Kolaborasi ini dilakukan di tengah rendahnya penetrasi layanan broadband tetap di Indonesia. Saat ini akses internet berkecepatan tinggi harus diakui masih terkonsentrasi pada segmen masyarakat tertentu, terutama akibat biaya berlangganan yang relatif tinggi dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah, sehingga belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Padahal kebutuhan terhadap konektivitas digital terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
perluasan layanan publik berbasis teknologi, serta aktivitas pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat secara nasional. Dengan kerjasama ini, pihak WiFi dan juga Pos Properti Indonesia berharap dapat membantu menyediakan solusi atas segala keterbatasan tersebut. Terakhir, berita kelima, CDIA serap dana IPO sebesar Rp 1,21 triliun atau 51% dari target. Kali ini sorotan pembaca IDXchannel.com mengarah pada update terbaru yang baru saja disampaikan oleh PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA yang telah menyerap dana hasil perolehan IPO-nya sebesar Rp1,21 triliun atau setara dengan 51% dari keseluruhan dana yang diraup dari proses go public. Serapan dana tersebut secara rinci meliputi alokasi dana sebesar Rp634,4 miliar untuk setoran modal pada PT Chandra Shipping International atau CSI, serta PT Marina Indah Maritim atau MIM. Lalu juga penggunaan dana sebesar Rp571,8 miliar sebagai bagian dari setoran modal terhadap PT Chandra Samudra Port atau CSP. Dengan adanya update penggunaan dana tersebut, maka total dana sisa hasil IPO CDIA diketahui sebesar Rp1,15 triliun. Dan saat ini disimpan di Bank DPS Indonesia dalam bentuk rekening giro dengan suku bunga 4,75% per tahun. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Im Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, IDXchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.